dan menggunakan alat komunikasi selama debat berjalan. Seluruh debat akan dipimpin oleh moderator. Mari kita sambut moderator kita, Dante dan Shashi. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shashi Dan saya Dante. dan kami berdua selaku moderator pada debat hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rezeki kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di auditorium pada pagi hari ini. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Aris Sujanto, Nugroho, MM, dan Pak Raidel Fitron, SPD, selaku juri pada final debat hari ini. Yang terhormat Bulan selaku guru bahasa Indonesia dan Pak Dodi selaku guru ekonomi, Dan serta teman-teman Trinawasena Arutama yang kami cintai dan banggakan. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang mosi child free membahayakan perekonomian Indonesia. Untuk di sebelah kanan saya ada tim afirmasi dari kelas 10 IPS 2. Tepuk tangan semuanya. Dan di sebelah kiri saya ada tim oposisi dari kelas 10 IPA 2. Tepuk tangan semuanya. Pembicara satu dari tim 10 IPS 2 adalah Farel, pembicara duanya adalah Kemal, dan pembicara ketiga atau terakhirnya adalah Maura. Pembicara satu dari 10 IPA 2 adalah Hansa. Dan diakhiri dengan pembicara tiga yaitu Nayaka. Child free adalah salah satu fenomena yang akhir-akhir ini diperbincangkan oleh seluruh warga Indonesia hingga trending topik di berbagai media sosial. Hal ini mencuat di media sosial Indonesia. Salah satu tempat munculnya adalah karena salah satu influencer menganut paham tersebut. Sebenarnya, child free bukan merupakan isu yang baru. Asal-usul filosofi ini berawal dari masa kultur stelsel atau tanam paksa yang terjadi pada tahun 1830 sampai 1870. Kewajiban tersebut membuat penduduk pribumi mempunyai anak banyak. Sebab semakin banyak anak, artinya tenaga kerja juga bertambah. Sebelum debat ini dimulai, saya akan membacakan aturan berdebat. Pertama, pembicara 1, 2, dan 3 diberikan waktu 5 menit untuk mengemukakan argumentasinya. Kedua, pembicara 1 dan 3 tidak dapat diinterupsi. Dan ketiga, pendebat pertama memberikan definisi, pendebat kedua memberikan argumen dan data fakta, dan pendebat ketiga memberikan kesimpulan sekaligus mempertegas argumen. Untuk teknis interupsi, berinterupsi harus mengangkat tangan terlebih dahulu dan dipersilahkan oleh pendebat yang sedang berbicara. Interupsi tidak dibatasi, asalkan diizinkan oleh pendebatnya. Ketiga interupsi, waktu tidak akan berjalan. Tetapi saat sudah dijawab lagi, waktu akan melanjut berjalan. Waktu dimulai ketika pendebat berbicara. Pendebat berbicara tetap di depan podium. Baik, setelah itu kami akan memberikan kesempatan kepada kedua tim untuk membangun argumentasi selama 15 menit. 15 menit dimulai dari sekarang.
seluruh alat komunikasi dan elektronik dikumpulkan di barisan depan, termasuk tim pendebatnya. Karena 13 menit telah berlalu, tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai sesi debat hari ini. Baik, kita akan mulai dari tim afirmasi pembicara pertama, yaitu Farel. Kepada Farel, dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Saya Farel sebagai pembicara satu dari tim afirmasi. Pertama-tama yang terhormat Dewan Juri, teman-teman dari tim oposisi, dan juga audiens yang saya cintai dan saya banggakan. Berdirinya saya di depan kalian pada pagi hari ini ingin menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi child free membahayakan perekonomian Indonesia. Sebelum kita mulai, kita harus tahu apa definisi child free. Child free adalah seseorang, atau maksud saya lagi, adalah kondisi di mana satu pasangan memilih secara sukarela untuk tidak memiliki anak, maupun mau itu dalam bentuk kandung, adopsi ataupun anak tiri. Setelah itu banyak sekali alasan yang mendasari seseorang untuk memilih child free. Di antaranya yang bisa saya sebutkan adalah kebiasaan pribadi, tanggung jawab finansial, dan juga pertimbangan lingkungan. Child free sendiri memiliki perbedaan arti dengan childless, di mana childless di kondisi di mana seseorang tidak memiliki pilihan untuk mempunyai anak, tapi memilikinya. Sedangkan child free seperti yang saya sebutkan tadi memiliki pilihan, tapi tetap memilih untuk tidak memiliki anak. Child free sendiri awal kemunculan child free yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran yaitu pada kurun waktu tahun 1800-an, di mana saat itu sedang pesat-pesatnya industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga para kaum wanita sudah mulai memasuki dunia industri dan mereka sudah mulai nyaman hidup sendiri karena memiliki standar hidup yang lebih baik. Sekalipun mereka menikah, mereka tetap mempertahankan pilihan mereka untuk tetap child free. Child free sendiri tidak hanya berdampak pada seorang individu, tetapi juga pada suatu negara, terutama pada aspek ekonomi. Sebelum kita mulai ke argumentasi inti, saya ingin menjelaskan dulu dasar ekonomi di Indonesia. Dasar ekonomi di Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang kita tahu, Pancasila itu memiliki 5 prinsip dasar. Namun dalam aspek ekonomi, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki, menjadi dasar untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada UUD 1945 juga ditegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus berdasarkan asas kekeluargaan yang berdasarkan Pancasila dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ekonomi, prinsip-prinsip ini dicerminkan dalam kebijakan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Saya tekankan berkelanjutan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dicapai dengan menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk, dan child free merusak stabilitas pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. David Ricardo dalam teorinya juga mengatakan betapa pentingnya penduduk dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Ia menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara, kita dapat menggunakan produk domestik bruto atau PDB. PDB sendiri adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Dalam pendekatan pengeluaran, rumus PDB dapat dihitung dengan cara PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintahan ditambah ekspor ditambah dalam bentuk ekspor dikurang impor. Konsumsi di sini berpacu pada perbelanjaan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Semakin banyak masyarakat, tentunya lebih banyak juga peluang yang terbuka untuk
sendiri adalah grafik yang digunakan untuk menggambarkan kondisi demografi suatu kelompok atau suatu penduduk di suatu negara. Piramida penduduk sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ekspansif, konstruktif, dan stasioner. Piramida ekspansif yaitu piramida yang angka kelahirannya lebih besar daripada angka kematiannya. Piramida konstruktif yaitu angka kelahirannya lebih besar daripada, angka kelahirannya lebih kecil daripada angka kematiannya. Dan juga yang tadi piramida stasioner, di mana angka kelahiran dan kematiannya besar. Dengan ini saya menyatakan kami setuju dengan posisi debat. Terima kasih. Sekarang saya persilakan untuk berbicara satu dari tim oposisi, yaitu Hansa. Untuk Hansa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hansa Gani dari kelas 10 MIPA 2 sebagai pembicara satu tim oposisi. Saya selaku pembicara satu tim oposisi menyatakan dengan tegas bahwa child free tidak membahayakan perekonomian Indonesia. Alasan yang pertama adalah child free tidak hanya merujuk kepada orang yang tidak ingin memiliki anak, tetapi juga pada mereka yang belum siap untuk menjadi orang tua atau mengambil tanggung jawab tersebut. Hal ini merupakan hak setiap individu untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani hidup mereka dan apa yang mereka anggap penting dalam hidup mereka sendiri. Alasan kedua yaitu mengasumsikan bahwa child free membahayakan perekonomian Indonesia adalah generalisasi yang tidak akurat dan tidak didasari oleh data yang kuat. Dan pada tahun 2021, berdasarkan World Report tahun 2022 oleh Knight Frank, terdapat 1.403 ultra high net worth individual di Indonesia. Itu adalah orang-orang yang memiliki kekayaan bersih di atas 30 juta dolar. Yang dimana itu menunjukkan bahwa perekonomian kita memiliki fondasi yang kuat itu dari kualitas bukan kuantitas. Alasan yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Bukanlah masalah yang disebabkan oleh keputusan individu untuk tidak memiliki anak. Sebaliknya, masalah ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan kerja, dan kesempatan kerja yang adil bagi semua manusia, bagi semua orang. Alasan keempat yaitu kebijakan yang mendukung keputusan untuk tidak memiliki anak sebenarnya dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kurangnya beban yang ditimbulkan oleh biaya mengasuh anak, individu child free dapat memiliki lebih banyak waktu, uang, dan energi untuk berinvestasi pada diri mereka sendiri dan karir mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi mereka terhadap perekonomian bangsa. Alasan terakhir adalah menerapkan tekanan pada individu untuk memiliki anak juga dapat memperburuk masalah overpopulasi yang ada di Indonesia saat ini. Kelebihan populasi dapat mengakibatkan masalah lingkungan, sosial, dan perekonomian yang signifikan dan dapat membebani sumber daya yang terbatas. Dalam kesimpulan bahwa child free tidak membahayakan perekonomian Indonesia, melainkan sebaliknya, kebijakan yang mendukung keputusan individu untuk tidak memiliki anak dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah overpopulasi. Sekali lagi, kami menegaskan bahwa kami tidak setuju bahwa child free membahayakan perekonomian di Indonesia. Terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk pembicara 2 dari tim Hizbul IPS 2 untuk Kemal, kami persilahkan.
Selamat pagi, saya Kemal dari tim afirmasi sebagai pembicara kedua. Dewan juri yang terhormat, tim afirmasi tim oposisi yang saya cintai dan audiens yang saya cintai dan banggakan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan bahwa kami dengan tegas menyetujui mosi bahwa child free membahayakan perekonomian Indonesia. Dan argumen dasar kami adalah child free menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami langsung menyatakan Hansa di kesempatan pembicara pertama. Tidak ada data dan fakta yang pasti. Yang perlu Anda ketahui, secara teori prinsip ekonomi dasar, salah satu aspek terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tenaga kerja. Bayangkan kawan, jika SDM kita berkurang, orang memilih child free di masa depan, siapa yang akan menjadi sumber daya manusia kita? Siapa yang akan menjadi tenaga kerja yang menopang untuk pertumbuhan ekonomi kita? Siapa? Lalu, untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti yang dikatakan Farel, perlu adanya stabilitas pertumbuhan penduduk. Agar apa? Agar tidak terlalu melebihi dan tidak kekurangan. Sebentar, saya mau ngomong dulu. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu, jika orang memilih child free, bayangkan kawan-kawan, konsumsi rumah tangga akan berkurang. Kenapa? Karena generasi di masa depan akan berkurang juga. Sebagai kontributor utama PDB Indonesia kuartal 3 tahun 2022, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB Indonesia sebanyak 50,3%. Bayangkan, jika orang memilih child free, kontributor utama tersebut akan turun dan PDB Indonesia akan turun. Itu dasar faktanya dan datanya. Lalu saya lanjutkan untuk sebuah solusi. Bagaimana kita bisa menjaga pertumbuhan penduduk dan menjaga stabilitasnya adalah dengan program keluarga berencana. Sebentar. Solusi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk tujuannya adalah biar tidak melebihi dan tidak mengurangi. Kalau kita melihat efektivitas KB dan Anda mengatakan tentang overpopulasi, Anda harus melihat angka fertilitas 1900 perbandingannya dari 1970 sampai 2020. KB dibuat tahun 1957. 1970. Angka tingkat fertilitas per wanita ada 5,6 anak dan sekarang adalah 2,32 anak. Berarti dapat disimpulkan ada penurunan tingkat fertilitas yang berkesimpulan bahwa KB efektif. Dan memilih untuk child free mengakibatkan penurunan laju kelahiran dan berakibat buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Silakan interupsi. Baik, saudara dari tim afirmasi mengatakan membawa teori ekonomi dari David Ricardo bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil ada juga kuantitas penduduk yang naik. Itu merupakan teori ekonomi klasik yang benar. Namun sekarang adalah industri 4.0 di mana sudah tidak membutuhkan banyak tenaga kerja karena tenaga kerja di seluruh industri sudah tidak membutuhkan kuantitas yang banyak atau tenaga kerja yang buruk. Kita membutuhkan tenaga kerja yang secara kualitas baik dan yang Anda pikirkan, ya maaf, saya ulangi, dan yang Anda ambil hanya adalah sudut pandang dari konsumen. Serta Anda mengatakan KB efektif telah mengafirmasi bahwa penurunan jumlah penduduk akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada hasil program KB oleh Presiden Soeharto berhasil menurunkan jumlah penduduk dari 240 ke 200 juta. Ekonominya naik, pertumbuhan ekonominya 6,8% per tahun, data dari Bappenas. Maka dari itu saudara, saya ingin bertanya bagaimana kuantitas penduduk yang banyak akan memberikan feedback baik bagi negara kita Indonesia di masa depan. Terima kasih. Paradigma yang Anda sampaikan akan berakibat secara jangka panjang dan negara kita akan menjadi negara seperti Korea Selatan, seperti Jepang yang kekurangan sumber daya manusia. Mereka adalah negara yang mencanangkan industri 4.0. Mereka punya tingkat teknologi yang tinggi. Akan tetapi bagaimana sekarang mereka krisis seks atau krisis lonely economy. Mereka kekurangan sumber daya manusia. Kita akan berhadapan dengan masalah tersebut kalau paradigmanya Indonesia akan paradigmanya jika industri 4.0 tidak
Lalu saya ingin menyatakan ada lagi. Indonesia menuju industri 4.0 tidak memiliki 270 juta penduduk. Kita membutuhkan kualitas penduduk yang baik, bukan kuantitas yang banyak. Kualitas penduduk yang kualitas pendidikan atau kualitas penduduk? Oke, kualitas penduduk dapat dilihat dari partisipasi pendidikan. Menurut data, dari umur 6 tahun sampai 12 tahun sebanyak 97% orang mengikuti partisipasi pendidikan. Lalu untuk umur 13 sampai 15 tahun 90,86%. Jadi bagaimana Anda bisa menyimpulkan kualitas penduduk berkesinambungan atau kualitas penduduk kita buruk? Terima kasih. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk pembicara dua dari tim oposisi. Untuk Ayu, saya persilakan untuk membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara kedua dari tim oposisi ingin menegaskan kembali bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi pada hari ini, yaitu Child Free membahayakan perekonomian Indonesia. Kami mendukung bahwa Child Free tidak membahayakan perekonomian Indonesia. Indonesia sudah mengalami overpopulasi. Data dari BPS 143,86 orang per kilometer persegi. Ini sudah lebih dari batas wajar penduduk yang seharusnya ada. Pada tahun 2020 terjadi resesi ekonomi karena lapangan kerja berkurang serta tidak ada aktivitas dan mobilitas manusia. Hal ini menyebabkan banyak sektor yang hancur, sedangkan sektor yang bertahan adalah sektor digital. Sektor digital ini adalah sektor yang tadi disangkal oleh saudara dari tim afirmasi, karena Indonesia akan menuju ke revolusi industri 4.0. Indonesia dengan penduduk yang pada tahun 2030 sampai 2040 akan masuk kepada 60% usia produktif, akan menjadi beban bagi negara pada aging population. Karena apa? Untuk perkembangan penduduk dari tahun 2023 sekarang untuk menuju bonus demografi Indonesia menjadi negara maju pada 2045, kami belum melihat suatu langkah yang pas untuk meningkatkan kualitas SDM. Balik lagi, kualitas SDM adalah yang utama di masalah ini. Karena kuantitas SDM yang banyak hanya akan menjadi beban bagi negara, yang kebanyakan akan menjadi pengangguran. Di masa depan nanti, dan kita sudah bisa lihat dari sekarang, kita tidak hanya bergantung kepada SDM dari kuantitas atau jumlah penduduk. Tanpa Child Free, TKI kita saja sudah berkurang. TKI tenaga kerja kita sudah berkurang, pekerjaannya menjadi pengangguran karena kelebihan penduduk, dan kita sudah bertransformasi menjadi sebuah industri yang tidak membutuhkan banyak penduduk. Contoh, kita sehari-hari dapat melihat, kita sehari-hari melewati jalan tol. Jalan tol dulu adalah salah satu sektor pekerjaan bagi manusia, sedangkan sekarang sudah diotomatisasi dengan menggunakan robot. Maka dari itu, kita tidak membutuhkan banyak lagi pekerja dari segi kuantitas untuk pekerja kasar, sedangkan kita butuh pekerja yang kualitasnya tinggi untuk menyongsong Indonesia yang maju. Untuk di sektor agraris, modernisasi pertanian dengan pengembangan robot sudah dicanangkan oleh pemerintah dengan proses otomatisasi.
serta teori awal bahwa ekonomi adalah pasar interaksi antar individu sudah mulai hilang karena sekarang orang-orang sudah beralih ke digital. Jadi untuk memajukan negara ke industri 4.0 sudah tidak bisa dihilangkan. Bahwa negara kita sekarang sudah beralih ke digital adalah suatu fakta yang tidak bisa disangkal. Silakan. Maka dari saya menyatakan bahwa solusi dari masalah ini adalah KB untuk menjaga stabilitas seperti yang tadi disampaikan oleh Farel di awal untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dibutuhkan stabilitas pertumbuhan penduduk. Calvin bukannya menjadi solusi, malah menjadi suatu hal yang menimbulkan krisis. Ada mengatakan kita akan menjadi negara dengan industri 4.0. Tapi pertanyaannya, jika orang tua sekarang tidak punya anak dan SDM generasi baru dan generasi baru kita tidak ada, apa yang akan menopang tujuan tersebut? Apa? Kalau nggak ada SDM-nya apa? Baik, program keluarga berencana ada pada masa Presiden Soeharto. Anda harus melihat berapa jumlah penduduk pada masa itu. Jika kita masih tetap berpegang dengan program KB di zaman sekarang dengan 270 juta penduduk, tidak akan menyelesaikan masalah overpopulasi Indonesia. Selanjutnya, untuk penopang ekonomi. Penopang ekonomi kita adalah masyarakat Indonesia dengan kualitas yang tinggi, kualitas pendidikan, kualitas pengalaman ekonomi. Seperti yang sudah teman saya bicara pertama katakan bahwa high net worth individuals yang menjadi penopang ekonomi Indonesia itu adalah salah satu bukti di mana kualitas penduduk adalah yang diperlukan, bukan kuantitas. Yang silakan. Oke, kita berbicara secara visioner atau secara masa depan. Bagaimana kalau SDM kita secara kualitas kurang? Tidak ada jaminan kualitas akan menjamin, tapi masalahnya kuantitasnya akan berturun dengan Calvin ini. Maka dari itu, secara mendasar, Calvin membahayakan perekonomian Indonesia. Kualitas penduduk merupakan hal yang utama yang menjadi beban bagi negara. Banyaknya pengangguran, banyaknya orang-orang miskin, banyaknya orang yang terlantar karena terlalu banyak kuantitas, terlalu banyak populasi di Indonesia. Balik lagi saya katakan bahwa Indonesia sudah populasi tapi beban dari Indonesia populasi Sekarang kita lanjutkan untuk pembicara 3 dari tim afirmasi, yaitu Maura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura dari pembicara 3 dari tim afirmasi. Dengan tegas saya menyatakan bahwa saya menerima mosi ini, yaitu Calvin membahayakan perekonomian Indonesia. Mengapa? Balik lagi ke definisi awal kita. Calvin merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak baik kandung, tiri maupun adopsi. Saya tekankan sekali lagi, jadi Calvin ini benar-benar tidak punya anak, mau kandung, tiri ataupun adopsi. Calvin ini juga berbeda dengan Calvin. Kalau Calvin memiliki memiliki pilihan, namun tidak memiliki niat memiliki anak. Tetapi Charles tidak mempunyai pilihan, tidak bisa mempunyai anak. Contohnya seperti kecacatan dalam kesehatan maupun mental. Lalu Calvin sendiri dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut terjadi karena yang pertama, jika banyak orang memilih Calvin, maka kedepannya SDM akan berkurang. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa saya kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah SDM yang produktif dan berproduktif. Lalu jika angka menurun, maka mau tidak mau pemerintah harus mengambil SDM dari negara luar atau negara asing yang secara otomatis akan menurunkan PDB negara hingga pada akhirnya pun perekonomian akan bergantung pada kontribusi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari tim kontra ingin menegaskan kembali pendapat kami dan juga pemberuan atas GKKN. Jadi yang pertama begini, kita sudah menyebut soal keluarga berencana, bahkan kalian udah menyebut soal keluarga berencana. Jadi pada zaman Soeharto atau era Orde Baru, pertumbuhan ekonomi negara itu mencapai 6,7% per tahun. Yang mana hal itu juga membuktikan kalau penekanan jumlah populasi itu bisa berdampak baik pada perekonomian negara. Seperti yang sudah dari tadi tim kami sebut, kalau di masa depan itu kualitas di atas kuantitas, kita sudah mengenal adanya revolusi industri, yaitu revolusi industri 4.0. Yang mana revolusi 4.0 di masa depan itu tidak lagi memerlukan jumlah populasi yang banyak. Dan saya ingin menegaskan kembali soal logika saya terhadap argumen Anda. Tadi Anda mengatakan kalau misalkan populasi itu berkurang, nanti di depannya akan terjadi ketidakstabilan ekonomi. Sementara logika kami itu begini, di masa depan karena sudah ada revolusi industri, otomatis kuantitas tidak lagi diperlukan. Dan bahkan menurut kami kedepannya akan menjadi bom waktu. Jadi coba Anda bayangkan, sekarang Indonesia memiliki bonus demografi dan Anda setuju untuk Capri tidak diadakan di Indonesia. Nanti di saat di masa depan, saat revolusi sudah merajalela, mau Anda taruh kemana orang sebanyak itu, otomatis akan menambah pengangguran dan kemiskinan negara. Dan juga tadi Anda mengatakan, pembicara ketiga mengatakan kalau misalkan ada juga teori David Ricardo. Teori David Ricardo itu hidup tahun berapa? Sekarang itu udah beda zaman. Belum tentu teori itu relevan dengan keadaan sekarang, yang mana teori itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu pembicara ketiga juga mengatakan soal asas Pancasila secara utama. Menurut saya itu nggak relevan sama sekali. Kita kali ini membahas soal perekonomian, bukan agama. Kalau ada membahas agama, di lain kesempatan silakan. Sekarang kita bisa lihat di Indonesia, kita realistis saja. Di Indonesia itu negara yang berpopulasi. Jumlah penduduk kita 273,52 juta menurut data BPS. Dengan data segitu saja pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih tinggi, demo di mana-mana, subsidi dan sebagainya. Otomatis hal itu menunjukkan kalau perekonomian Indonesia masih jelek untuk menghadapi jumlah populasi yang sebanyak ini. Dan maka dari itu menurut saya dan menurut tim kami bahwa mosi Capri membaikkan perekonomian Indonesia itu cocok. Lalu juga ya saya mau menegaskan lagi bahwa dengan adanya revolusi 4.0 ya butuh kewalahan untuk menghadapi konsumsi dalam negeri sendiri. Kita masih ketergantungan impor minyak kepada Singapura dan negara-negara lain. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih jelek. Kalau misalkan kualitasnya masih jelek, Anda menambahkan supaya kuantitas ditambah, ya otomatis makin jelek dong yang ada. Kalau misalkan bicaranya ya kita akan ketergantungan impor, angka pertumbuhan ekonomi yang jelek, impor lebih tinggi daripada ekspor. Dan menurut saya hal itu akan berdampak buruk ke depannya. Bahkan kita bisa lihat dari Singapura. Singapura saja negara yang tidak memiliki sumur minyak, dia bisa bahkan ekspor minyak untuk Indonesia dan Cina, yang mana keduanya adalah negara dengan jumlah populasi terbanyak. Dan maka dari itu kita juga harus memperhatikan bahwa Singapura itu memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa diraih dengan maksimal. Anda bayangkan Singapura negara sekecil itu dengan populasi sekecil itu, namun dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, hal itu bisa mengalahkan negara Indonesia. Yang mana Indonesia yang dikatakan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, tapi kalau misalkan Indonesia sendiri SDM tidak mampu mengelolanya karena kualitas sumber daya manusia yang jelek, hal itu. Lalu juga saya mau menekankan bahwa sekali lagi saya tekankan kalau misalkan ya dengan adanya revolusi 4.0 di masa depan, kita nggak butuh banyak orang lagi. Teknologi sudah mulai mengambil alih itu, sama seperti revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga, dan sekarang kita sudah memasuki revolusi industri yang keempat. Dan mana di masa depan kalau misalkan kita masih mempertahankan jumlah populasi dari bonus demografi saat ini, di masa depan kemungkinan mereka nggak dapat. Sekian dari saya.
Sesi debat telah berakhir. Teman-teman sudah mendengarkan argumen dari tim afirmasi dan oposisi dan sudah dapat menyimpulkan bahwa kedua belah tim tetap mempertahankan argumen mereka. Untuk itu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sekian sesi debat yang bertemakan tentang mosi Chalfree membahayakan perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Shashi. Dan saya Dante. Kami selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk pengumuman pemenang hari ini akan diumumkan oleh para juri yang terhormat. Untuk para juri dipersilakan. Dari juri atau otomatis mungkin ada kata yang mau disampaikan untuk Prof. Faris, saya Ustaz. Ya, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan bagi saya sebagai juri. Saya pertama menyampaikan rasa syukur dan bangga ya atas jabatan Anda di semua, terutama atas 10 IPA 2 ya. Saya terus terang waktu seusia Anda dulu saya nggak bisa seperti itu ya. Jadi ini artinya secara generasi Indonesia jadi lebih baik. Ya. Tentu kita harus tetap optimis kepada perjalanan bangsa kita di depan. Jadi diskusi tentang kali ini saya sangat mengapresiasi dan merupakan topik yang membuat kita semua dilematis ya. Jadi apa yang Anda sampaikan dalam argumen maupun posisi tadi semua sama-sama benar. Tapi di sini kita harus melihat dalam konteks sebuah bangsa yang ingin bertahan dalam kondisi apapun. Nah, jadi tadi yang Anda sampaikan itu baru dalam konteks cara pandang dan sisi ekonomi. Ya. Jadi kalau Anda nanti mau menjadi manusia yang paripurna, kebetulan saya
saya 5 tahun lalu sekolah di lembaga ketahanan nasional. Ya. Lembaga ketahanan nasional itu adalah lembaga sekolah pendidikan tertinggi di Indonesia, di mana nantinya alumni dari sekolah itu diharapkan memiliki kemampuan berpikir yang komprehensif ya dalam memandang segala permasalahan yang terjadi di negara kita maupun di konteks global. Apa itu yang diajarkan? Yaitu pertama pendekatan e-polek sosbud hankam. Nah, jadi nanti akan diajarkan. Ini bagus sebagai dasar ya. Jadi ideologi, politik, teknik ekonomi, sosbud sosial budaya, hankam pertahanan kam. Nah, jadi kalau Anda nanti sebagai seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan harus berdasarkan dari kelima kalau kena dimensi tadi. Tidak hanya sekedar dari dimensi ekonomi maupun dari dimensi sektor. Ya tadi saya mengapresiasi argumen yang dibangun ya, misalnya tentang program keluarga berencana itu bagus ya. Nah, hanya mungkin program berencana yang disampaikan pada Satu Baru kemarin itu lebih heavy-nya kepada kuantitas, mengatur jumlah penduduk. Jadi target dari tahun baru jumlah penduduk Indonesia itu tahun 2020 itu ada 250 juta orang. Tapi kenyataannya sudah lebih kan, 270 juta. Jadi kalau bercandanya nih, guyonannya pemerintah setahun baru reformasi ini berhasil meledakan jumlah penduduk. Nah, guyonannya seperti itu. Nah, mohon maaf ya. Awalnya ketawa kanan ya. Jadi kalau IPS kan otak kanan, yang ini SOP terus ya. Jadi dipikir gitu. Jadi suatu perbandingan yang bagus. Nah, kemudian kita bicara tadi kuantitas sama kualitas ya. Ini perdebatan yang tidak pernah selesai. Kalau kita pelajari dalam sejarah perjalanan sebuah bangsa yang survive, itu tidak pernah pendekatannya hanya pada satu sisi. Ya. Itu juga Indonesia. Dulu ingat waktu kita merdeka, Bung Karno mengatakan banyak anak banyak rezeki. Ya. Jadi dulu Indonesia merdeka tahun 45 juga penduduknya berapa? Ada yang tahu? Ardo berapa? Berapa? Jumlah penduduk Indonesia tahun 45 berapa? Nggak tahu ya. 70 juta. Jadi sepertiga sekarang. Nah, setelah Bung Karno selesai pemerintah, sama Pak Harto dikoreksi. Jadi banyak anak, banyak rezeki, juga banyak masalah. Ya. Nah, jadi namanya dikasih keluarga berencana. Jadi rezeki dan masalah itu nggak bisa kita singkirin. Ya. Kamu rezeki yang kamu saya ada, mungkin ya. Kita punya anak 15 sama punya anak 2 tentu masa itu. Jadi ibaratnya kalau kita menjadi seorang tentara Kopassus gitu ya, baret merah, tidak mungkin kita mendidik langsung Kopassus. Dia tetap masuk akabri dulu. Setelah akabri lulus, pilih 10 yang terbaik jadi Kopassus. Nah jadi intinya kuantitas dan kualitas tetap harus saling dan diciptakan tidak bisa seketika kualitas itu. Tentu dalam suatu upaya yang terukur dan terus struktur. Nggak bisa kita, makanya dulu kalau belajar sejarah Hitler, ya karena ingin menciptakan generasi yang unggul, itu dipilih sel-sel sperma yang bangsa unggul, bangsa Arya, dan yang tidak punya potensi baik bunuh. Nah, tapi kan kita tidak pernah seperti itu ya. Dan akhirnya Hitler itu juga selesai kan, nggak tercapai selesai. Jadi nanti diharapkan anak-anak yang lain dari percobaan itu memiliki mata yang biru, rambut lurus, IQ-nya di atas 160, badannya tidak besar dan macam itu. Jadi mereka sebagai kasih. Ya, jadi tadi saya apresiasi bahwa pendekatan kualitas dan kualitas itu saling mendukung. Jadi kalau tadi saya bicara pendekatan hankam ya, jadi kalau penduduk Indonesia sedikit, tadi dari sisi ekonomi dikatakan akan terjadi penurunan konsumsi, betul, sangat betul. Tapi yang paling parah lagi apa? Masih pikir potensi ancaman bahwa negara kita ini selalu menjadi ancaman untuk dicaplok. Kita tadi bicara tentang Jepang, tentang Singapura. Jangan dikira negara kaya itu juga senang ya. Singapura tuh mimpi tidurnya tuh wah, jangan besok tentara Malaysia di depan rumah saya, jangan besok orang Indonesia di depan rumah saya. Jadi makanya untuk mempertahankan negara itu eksis, dia harus bersekutu dengan
namanya Five Eyes, Australia, New Zealand, Amerika, dan Australia. Jadi dia kan mungkin bisa bertahan sendiri. Jepang sendiri sekarang juga merasakan kerugian. Apa itu? Memang penduduknya berkualitas tinggi, tapi dengan angka kelahirannya sedikit, maka dia suatu saat sekarang ini merasa terus-menerus diancam oleh musuh bebuyutannya. Siapa itu? RRC. Nah iya, jadi penduduk RRC berenang aja sebentar udah selesai. Makanya selalu kita harus tunjukkan dampak terhadap tantangan. Jadi hitung-hitung walaupun tadi kualitasnya ada, cuman nekatnya ada. Jadi nanti kalau suatu saat kita juga nggak tahu kan sekarang ada perang Rusia Ukraina. Ya. Jadi kalau kita baca di medsos tadi pagi, siapa pemenang dari Rusia dan Ukraina itu? Ada tahu nggak? Ada tuh, tadi baca ya. Pemenangnya Singapura. Benar tadi. Jadi yang Singapura itu mendukung Amerika, ya invasi Rusia dipupuk, tapi satu sisi di belakang backdoor diplomasi dilakukan apa? Beli minyak dari Rusia berkurang. Dan minyak itu dijual juga ke negara Eropa. Nah, itulah hebatnya ya, Singapura. Jadi itu kita harus meniru yang bagusnya, tapi ya kurangnya dan saja. Nah yang terakhir tentu karena ini formatnya adalah posisi dan apa namanya afirmasi, kita harus pahami tadi sudah disimpulkan Pancasila ya. Jadi setiap pola sikap, pola tindak, pola pikir yang kita lakukan itu harus bersumberkan pada lima sila dari Pancasila. Semua yang kita perbuat itu harus kita bertanggungjawabkan sebagai bagian keimanan kita sebagai manusia yang Tuhan ya. Itu bagus dan harus dipertahankan. Dan sekali lagi mari kita beri aplaus kepada Seru. Oke, nanti keluar dari sini jangan pada slack ya. Di sini mungkin boleh pada saling tegang nih, tapi di luar tetap bercanda-bercanda ya. Oke, coba sebelumnya coba salaman dulu deh, Pak. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, luar biasa ya. Gimana model pembelajaran debat kolaborasi antara ekonomi dengan bahasa Indonesia? Seru? Seru, alhamdulillah ya. Oke, ini sudah direkam, nanti akan di-share juga di YouTube SMA Lab School ya. Ya, diharapkan yang lain nontonnya kalau misalnya mau melihat ketegangan ini lagi ya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya mewakili Dewan Juri akan mengumumkan pemenang dari lomba debat kali ini ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu sebelumnya untuk IPS 2. Untuk kelas 10 IPA 2 kita beri tepuk tangan. Ya, baik ya. Berdasarkan hasil dari penilaian dan keputusan Dewan Juri bersama-sama, maka kami Dewan Juri dengan ini memutuskan bahwa lomba debat isu ekonomi dengan mosi child free membahayakan perekonomian Indonesia dimenangkan oleh kelas 10. Ya, baik saya ulangi, kelas 10 IPS 2. Ya, sebenarnya kelas 10 IPA 2 juga pemenang ya, karena dia telah mewakili
tiga tim silakan untuk berkumpul. Ya, terima kasih kepada kelas 10 IPS 2. Untuk selanjutnya kelas 10 Manual silakan berkumpul di depan untuk menerima penyerahan hadiah. Ayo silakan IP 42 maju ke depan. Selanjutnya saya akan mengumumkan hadiah untuk notula terbaik. Notula terbaik pertama diraih oleh kelas 10 IPA 3 oleh Aida Farhani. Kemudian yang kedua adalah Ayla Faiza 10 IPA 1. Kemudian yang satu lagi dari 10 IPA 1 yaitu Miska Aisyah. Silakan maju ke depan. Kategori Best Speaker. Siapakah dia? Mungkin Pak Raidil mau mengumumkan pilih salah satu, Pak. Ya. Best Speaker. Boleh siapa saja, Pak? Boleh afirmasi atau tidak? Pak Raidil silakan pilih. Pembicara terbaik. Ya, pembicara terbaik, best speaker. Ada 3 ya. Yang pertama adalah Kemal. Yang kedua